Kalau si Wiranya itu memang apa namanya, memang normal, manusia biasa. Tapi yang satu ini memang kita rasa aneh. Itu pada waktunya melahirkan memang menderita. Saya punya sang istri itu mamanya atau menderita. Karena si Wiranya ini sudah keluar di saat melahirkan itu. Begitu dia keluarlah Wira ini, si Maitua ini masih besar perutnya. Proses kelahiran bayi buaya sangat berat. Setelah bayi pertama lahir, sang ibu masih harus melewati drama persalinan yang tidak mudah. Bahkan hingga mendatangkan 2 dukun bayi yang semua gagal membantu proses persalinan. Panggil biang, karena kita kan bukan melahirkan di apa dia nama di sama sis atau dokter, sana dukun kampung. Jadi kita panggil itu dukun satu, dia bilang bebel tidak bisa. Panggil lagi yang kedua, dusun yang kedua juga tidak bisa. Nanti kita panggil itu orang tua kampung itu kurang lebih 100 tahun umurnya itu kakek itu, itulah yang bisa mengeluarkan itu sang Wirdanya itu yang wujud buaya itu. Wira dulu yang keluar, baru kemudian Wirda. Begitu dia namanya, begitu dia lahir kita tidak simpan di rumah, karena kita melihat kehidupannya itu dia rupanya di air. Jadi kita lepaslah di air, tidak bermalam di rumah. Tetapi itu orang tua mengatakan, dia bilang rebuskan telur, baru dibawa turun di koala. Nah, dikasih turun di koala dengan itu telur. Saya bertanya lagi sama itu kakek itu, saya bilang itu telur buat apa? Dia bilang itu untuk, dia bilang pengganti air susunya mamanya, ibunya. Keganjilan terjadi. 8 tahun kemudian, Vira yang sudah mulai tumbuh besar tiba-tiba mengatakan akan kedatangan saudara kembarnya. Pada waktu itu, begitu kita lepas, umur 8 bulan si Wira ini, kita ke sini, ke Sulawesi Tengah. Ya, toh? Ke Sulawesi Tengah, umur 8 tahun, kemasukanlah ini apa namanya, kembarnya kemasukan, mengatakan bahwa Bapak, saya punya saudara datang. Saya cuma jawab, saya bilang iya, saya bilang Wira itu, saya bilang itu adik mau ada. 3 kali berulang-ulang dia katakan seperti itu. Nanti si Wiranya mengatakan bahwa saudara kembar saya yang datang. Sebenarnya saya mau merahasiakan karena dia itu seorang perempuan. Jangan sampai begitu dia dewasa dikatakan bahwa kamu itu kembar buaya. Jadi itu sebenarnya kita sembunyi. Tapi dia tahu sendiri. Saya itu tahu nanti sudah besar, baru saya tahu kok saya punya kembar. Tidak tahu pokoknya lalu itu setahu saya waktu masih kecil. Tiba-tiba saja ada saya lihat macam saya begitu, cuma bedanya dia tidak bisa orang lihat. Setelah kembali berkumpul, kehidupan Wira dan Wirda tak ubahnya saudara kembar yang sangat dekat. Tapi benarkah Wirda yang berwujud buaya diperlakukan layaknya manusia? Selanjutnya menjalani hari-hari bersama Wira yang tumbuh menjadi remaja. Wirda yang seekor buaya juga mendapatkan perlakuan sama seperti kembarannya. Apalagi Wira merasa saudara kembarnya itu pada hakikatnya memang memiliki jiwa seperti manusia. Sebenarnya yang dia iri akan sama saya sih cuma karena saya manusia.
Sedangkan dia berwujud lain. Dia maunya itu jadi manusia macam saya supaya bisa sama-sama dengan keluarga. Makanya jauh-jauh dia cari orang di sini supaya bisa berkumpul. Tapi alhamdulillah dia bisa dapat orang di sini, dia so bersyukur, dia so senang. So ketemu DP keluarga semua kan. Pernah saya satu kali memang bermimpi. Mimpi memang itu cantik sekali. Orangnya, rambutnya panjang. Begitu. Memang pernah saya mimpi sekali sama ini Wirda ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat. Dia manusia seperti orang, cuma rambutnya panjang, kulitnya halus. Kalau muka sih hampir sama dengan saya. Perlakuan terhadap Wirda yang tak ubahnya manusia juga dilakukan oleh para tetangga Sarkawi. Mereka biasa bermain-main dengan buaya Wirda tanpa rasa takut. Makanan Wirda juga makanan manusia pada umumnya. Kasih minum air panas, kasih makan nasi, apa saja yang kita makan, kita berikan, dia makan. Tempat tidurnya di sini. Di kamar ini, tempat tidurnya. Ini tempat dia tidurnya. Biasa dengan teman-temannya. Juga ada juga tempat permandiannya si Wirda. Nah, permandiannya si Wirda di bak ini. Ini baknya yang kita buatkan. Jadi kalau dia mau dari tempat tidur mau rasa berak atau rasa kencing, dia lari ke baknya. Biasanya kita lagi yang peluk-peluk dia. Tidak membahayakan, tidak takut. Kita selalu pegang-pegang. Hubungan Wira dan Wirda sebagai saudara kembar tentu saja sangat dekat. Ikatan batin di antara keduanya juga kuat. Secara misterius, Wira yang tumbuh menjadi gadis cantik juga memiliki kekuatan layaknya seekor buaya jika sedang berkelahi. Kayak di dalam tubuhnya saya ini ada orang. Contohnya saya berkelahi pasti orangnya biru-biru, pingsan. Karena sudah pernah saya tes itu satu kali berkelahi sama orang. Itu sampai 7 orang bapak-bapak tak lempar. Iya, ada saksinya itu di MPP. Ada, memang ada ya. Ikatan batin itu. Kalau Wira sakit, di sini juga sakit. Dia karena batinnya dari anak kembar kan, tetap itu ada. Dekat sekali. Dia kalau sakit karena kan dia yang kakak, saya adik. Jadi kalau saya sakit pasti dia rasa sekali. Baru semua keluhannya dia sama saya yang tahu. Sepanjang 10 tahun, Wira dan Wirda hidup layaknya anak kembar. Lalu, Wirda meninggal di usia 18 tahun, sehingga memberi kesedihan mendalam bagi Wira. Tapi apa yang membuat Wirda meninggal? Halo semua, jangan lupa nonton Mantul Infotainment di YouTube dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan juga like.